proses kreatifnya tuh mirip-mirip Mas sebenarnya. Oke. Dimana kamu cuma bikin terus lihat apa sih reaksi audiens kamu, terus coba kamu evaluasikan dan terapkan itu di konten kamu. Tapi jangan lupa fokus ke satu arah, satu topik. Pas stuck itu sih memang harusnya ini sih kita coba, kalau menurutku, instead of kamu upload terus tiap hari tapi kamu nggak lihat apa yang dihasilin sama konten kamu, coba take a break. Coba pahamin lagi konten kamu, audiens kamu maunya apa, arahnya kemana gitu, arah konten kamu mau dibawa kemana gitu. Kalau sudah, coba bikin lagi pelan-pelan, terus lihat respon audiens, evaluasi lagi. Itu sih yang selalu aku lakukan. Di aku tuh lebih ke nyangkut determination-nya. Jadi kayak memang kalau yang lain mungkin kayak belajar hard skill, soft skill, mengembangkan karir sebagai pelaku visual gitu kan, visual artist. Kalau aku mungkin ya ini gitu, gimana mentalnya kebentuk, akhirnya ya bisalah mencoba membangun jalan-jalan baru yang akhirnya aku masukin untuk jadi karir aku gitu. Dan aku belajar banyak dari situ. Nggak cuma dari soft skillnya gitu, soft skill, hard skillnya juga kebimbing gitu. Jadinya misalnya dari gimana cara merepresentasikan karyanya, gimana cara menjual di sosial media, gimana cara dia membangun sampai goalsnya di pameran. Gimana bangun pamerannya akhirnya bisa diterima publik gitu, bisa mendapat antusias yang baik gitu, dan akhirnya bisa masuk ke industri si artis-artis ini gitu, bisa membangun karir mereka sendiri di industri ini. Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, hari ini gue kedatangan kolega yang ini juga salah satu teman-teman dari kemarin. Kalau kita udah ngobrol dari banyak-banyak, ada si Livi, ada Tusita, ada Zita, ada juga Klasuta. Ini kan sama-sama mereka salah satu program yang inkubasinya si AMP ini gitu ya. Jadi ternyata di dalamnya itu nggak hanya soal seni rupa dan bentuk-bentuk kayak yang kayak dipikirnya nih seni rupa pameran apa bla bla. Ternyata enggak, ada hal-hal yang menarik di orang-orang dari si program AMP itu. Detailnya seperti apa kita ngobrol lagi ya. Ini sama kolega. Terima kasih ya. Thank you Mas Thalia. Namanya Wijaya kan ya? Betul. Itu kayak emang umum ya, Wijaya tuh selalu banyak banget. Jadi Thalia Wijaya, ini hanya 2 atau ada lagi? Kan biasa Thalia Wijaya siapa gitu. Enggak, ada Wijaya gak? doang. Jadi Thalia Wijaya doang? Yes, betul. Oke, terima kasih ya. Thank you Mas Domi sudah mampir nih, karena kemarin-kemarin kan nanya Livi juga, teman-teman siapa nih? Karena dan aku mencoba informasi ke Livi itu, kalau bisa mungkin coba teman-teman ini kita cari yang juga bukan seni rupa lagi nih gitu. Ada perspektif lain. Nah, ketemulah ada namamu ini yang ternyata pas aku cek juga dari sosial media, terus kamu info CV dan lain, ini menarik nih. Dan juga kan ada bidang-bidang yang menurutku ini penting banget buat personal branding. Ya, kita nanti akan bahas ke sana. Tapi basicnya dulu deh. Kamu tuh tinggal di daerah mana sih aslinya? Aslinya aku dari Lampung Mas. Jadi Lampung? bukan orang Jakarta. Lampung sana? Betul. Di Provinsi Lampung. Jadi ini ke Jakarta untuk kuliah? Kuliah sampai sekarang. Kuliah dulu di kampus yang sama tempat Kak Atre ngajar. Di nama kampusnya adalah? Universitas Bunda Mulia. Bunda Mulia. Itu S1 ya? S1 DKV. Udah lulus ya? Udah. Lanjut S2 gak? Enggak. Oh enggak, tapi udah cukup S1 dulu. Udah cukup. Oke, ngambilnya apa? DKV? DKV. Oke, nah jadi sama halnya lah teman-teman kayak Livi dan lain-lain kan. Betul. Semasa program kamu kuliah mengikuti program AMP, terus kamu ada inkubasi, ada banyak ilmu di sana. Waktu itu fokusmu apa di sana? Fokusnya dulu di AMP fotografi. Nah, kalau kemarin kan aku banyak ngobrol sama teman-teman itu karena seni rupa. Kalau dari perspektif yang kamu ikutnya di AMP fotografi itu bagaimana sih? Apa yang dilakukan di sana? Kurang lebih sebenarnya prinsipnya sama Mas. Membangun karya, membangun diri, membangun presentasi diri gitu secara umum, baik secara karya maupun secara pribadi gitu. Oke. Dimana kita merepresentasikan diri kita sebagai artis, seniman gitu ya. Dalam artian karyanya mau fotografi ataupun ilustrasi ataupun paintings, itu kita jadi lebih siap untuk masuk ke industrinya gitu. Kayak mau jadi seniman, ya oke, kita bangun skillsnya dari awal melukis, menggambar, atau fotografi, sampai akhirnya dibimbing
nggak cuma dari soft skillnya gitu, soft skill, hard skillnya juga kebimbing gitu. Jadinya misalnya dari gimana cara merepresentasikan karyanya, gimana cara menjual di sosial media, gimana cara dia membangun sampai goalsnya di pameran, gimana bangun pamerannya akhirnya bisa diterima publik gitu, bisa mendapat antusias yang baik gitu, dan akhirnya bisa masuk ke industri si artis-artis ini gitu, bisa membangun karir mereka sendiri di industri ini gitu sih kurang lebih. Kalau kamu secara angkatan di AMP itu angkatan berapa? Angkatan keempat tahun 2016 dulu. Lumayan dong. Lumayan. Maksudnya kalau dibanding tahun kemarin kan itu dia baru-baru ya. Baru banget, kamu kan 2016 ya. Oke, nah dari senior-seniormu dulu yang sudah ikut di AMP itu yang memang dari fotografi ada banyak nggak? Ada banyak. Siapa contoh yang juga ini jadi kayak yang mungkin secara karir dia mungkin established atau secara mungkin dia di industri bagus, siapa? Ada nggak contohnya? Kalau fotografi misalnya tuh ada ini juga ya, Kevin Leovir. Yes. Itu udah fotografer yang lumayan established juga. Banyak fotoin dari artis-artis sampai public figure yang besar-besar juga udah difoto sama Ko Leovir. Ada juga kalau ilustrasi tuh yang salah satu yang aku adore banget tuh Wede Willy. Wede Willy itu lah dia di fotografi? Enggak, Wede Willy lebih ke ilustrasi sih. Kalau kan? fotografi ada banyak, tapi salah satunya Kevin Leovir. Jadi kamu juga agak sedikit melihat ke sana. Contoh yang baik ya. Itu berarti program kamu sampai berapa lama di AMP itu? Sama seperti yang lain? Sama sih, kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun mungkin ya, sampai akhirnya goalsnya dapat pameran selesai, terus akhirnya kita menjajaki perjalanan karir masing-masing. Iya, karena kan gini ya, kalau kita ngobrol sama teman-teman yang lain, karena dia juga kita lihat basic seni rupa, endingnya mereka sudah tahu nih berpameran, diundang galeri untuk bikin project di galeri, lalu ada project-project commission misalnya. Nah, kalau fotografi itu bagaimana? Kalau fotografi, kebetulan waktu aku dulu tuh memang ada kesempatan ke galeri juga. Sempat ke galeri. Galeri di mana? Ada dulu, nggak di Indonesia sih kebetulan. Memang kebanyakan kalau di fotografi, terutama aku dulu bareng Kak Atre di ininya lebih ke fine art, jadi konseptual fotografi, bukan komersial. Yes. Itu lebih banyakan yang terima di galeri di luar negeri memang. Luar negeri itu di mana? Di mana-mana sih Mas. Jadi ada yang Eropa. Lebih rata-rata Eropa. Eropa, Amerika. Dan sudah pernah akhirnya submit ke sana juga? Iya, tapi memang pamerannya ya karena di Eropa di mana tidak pernah datang gitu. Jadi, cuman hanya ngirim karya. Ya paling feature online biasanya juga iya. Di feature di sosial media, dari media fotografi mana itu di feature karya saya gitu. Dan itu sudah terjadi ya, maksudnya sudah kamu lewati. Sudah. Berarti secara CV itu aku lihat kan pernah di mana-mana sudah itu ya. Kalau sampai adanya terjadi transaksi pernah juga dari hasil fotografimu? Udah pernah juga. Dulu tapi memang kalau fotografi di Indonesia masih komersil kebetulan. Jadi memang akhirnya aku banyakan dulu memang arahnya ujung-ujung komersil. Gitu. Jadi pas selesai kuliah, jenjang karir pertamamu ngapain? Nah, ini unik sih. Nah, gimana tuh? Gimana? Ini unik. Jadi memang aku tuh dulu memang kan pamerannya pas kuliah. Jadi bener-bener waktu itu belum masa magang, belum masa ini, pamerannya semester 2. Semester 2 Kak Atre ngajar fotografi dulu di kampusku. Kebetulan memang akhirnya bikin camp inkubasi ini untuk bimbing anak-anak jadi fotografer. Terus akhirnya pameran-pameran di mana-mana. Aku sempat pameran di banyak kota juga di Indonesia yang offline gitu. Akhirnya sempat di mana-mana sih akhirnya jadi magang, jadi graphic designer, jadi fotografer juga untuk freelancer gitu. Terus sampai akhirnya malah karir pertamaku ini yang lucu gitu, karena aku dulu kan di kafe. Terus ketemu banyak teman-teman sesama graphic designer, sesama ilustrator, sesama fotografer gitu. Terus ada satu platform dulu yang lumayan established, namanya Kreavi. Itu akhirnya ketemulah mereka yang memang fokusnya tuh ngumpulin dan membina kreator-kreator inilah gitu. Kreator-kreator visual yang bergerak di bidang seni visual gitu. Terus akhirnya karena banyak berhubungan dengan mereka, mengerti keluh kesah mereka, mengerti
apa sih yang mereka butuhkan di industri gitu. Terutama aku juga yang menjalani. Yes. Akhirnya waktu itu diajak jadi community. Apa tuh? Community, jadi orang komunitas di paham. Kreafi itu. Yes. Diajaklah ke sana. Betul. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan kurang lebih bikin program-program, bikin sesuatu yang memang akhirnya membina dan membantu. Kayak AMP gitu, cuman ini versi lebih industrial gitu Mas. Gitu versi lebih apa ya? Lebih besar gitu mungkin. Karena dampak ininya lebih ke kota-kota lain, seluruh Indonesia gitu-gitu. Berapa lama kamu di program itu? Di sana tuh aku sempat magang. Jadi ini unik sih memang pengalamanku. Magang 6 bulan sempat, habis itu cabut magang di tempat lain jadi graphic designer di agensi. Terus sempat akhirnya pas udah lulus kuliah aku ke sana lagi. Akhirnya 2 tahun di sana sampai selesai itu pas Covid kemarin. Itu di mana sih kantornya? Kantornya di Cikini juga, di daerah Menteng. Dekat sini. Jadi apa yang kamu lakukan sih di dalam itu, ngapain aja gitu? Di dalam itu sebenarnya benar-benar kayak fokusnya tuh bikin program, kita bantuin kreator gimana kira-kira dia ini bisa memamerkan karyanya dan juga bisa membuat karyanya lebih dilihat banyak orang. Dalam artian mungkin brand, mungkin pemerintah, supaya dilirik gitu ya. Mungkin ini dan akhirnya bikin kolaborasi yang menarik dari karya-karya seniman visual ini. Mungkin kalau mungkin lihat ini ya Mas bukti-buktinya gitu perjalanan anak-anak visual ini. Mungkin kalau kita bisa lihat industri kreatif zaman dulu itu nggak banyak pakai ilustrasi. Nggak banyak pakai fotografi yang unik-unik gitu. Nah sekarang kita bisa lihat kemasan-kemasan pakai ilustrasi lucu-lucu. Betul. Banner-banner pakai sesuatu yang lebih berani, lebih unik gitu. Nah, itu yang mungkin hasil dari apa yang aku dan mungkin banyak orang kerjakan untuk membuat seni-seni visualnya lebih terlihat sama dan lebih ramah gitu ke banyak orang gitu. Jadi nggak cuman ya udah ilustrasi di kalangan ilustrasi aja gitu, bikin ini. Tapi akhirnya dikawinkan, dikolaborasikan. Betul. Dikawinkan ke banyak kolaborasi gitu. Dulu kerja sama banyak brand-brand nasional, brand-brand internasional juga ada, sampai pemerintah juga ada gitu. Jadi udah banyak banget sih kemarin yang dikawinkan di situ. Itu total tadi kamu 2 tahun di sana? 2 tahun. Berarti sangat cukup lumayan dalam dong ilmu yang kamu sudah dapat di sana dong? Iya, lumayan. Nah, sebenarnya menarik nih ketika kamu sudah mempunyai ilmu-ilmu itu, kebetulan mungkin ada teman-teman juga yang mendengarkan ini, melihat ini, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya untuk jadi personal branding yang baik tuh, langkah-langkahnya itu bagaimana sih basicnya? Personal branding yang baik mungkin ini ya, pengen lebih ke kamu tuh harus tahu kamu pengen jadi apa. Itu paling basic? Iya, pengen dilihat masyarakat seperti apa gitu. Mau dinilai masyarakat sebagai apa, mau jadi apa, itu paling basic. Betul. Setelah itu ya coba sharing dengan biasanya sekarang di sosial media ya. Normalnya. Ini kita ngambil case-nya gini, misalnya aku ya mau jadi seniman gitu. Nah itu bagaimana tuh langkahnya gitu? Yang sekarang kita melihat soal ada modern dengan sosial media, sosmed gitu, itu bagaimana sih? Mungkin step awal nih, aku nggak mau muluk-muluk dulu, bikin cara yang ribet-ribet. Kamu harus ikut kelas personal branding atau apa? Kita basic awal. Sharing dulu. Sharingnya posting something di sosial media kita. Kita let's say mungkin Instagram ya. Betul. Jadi di Instagram itu kita posting dulu yang kita mau gitu. Betul. Sharing something. Atau misalnya sharing sesuatu yang mungkin di kalangan kamu dan teman-teman kamu itu biasa. Tapi bisa jadi kalau kamu share itu ke hal luas, misalnya ngomongin tutorial ini atau tips ini, atau aku sharing tentang cara aku berkarya misalnya untuk di seniman-seniman nih. Itu ternyata nggak banyak orang tahu, malah ternyata banyak orang relate, ternyata gitu ya prosesnya, ternyata struggle-nya seperti itu ya. Nah jadi banyak orang relate, terus bisalah membantu kamu lebih dilihat gitu. Selain dari karya-karya yang tentunya juga harus main ya gitu. Jadi paling basicnya tadi, misalnya aku pengen jadi seniman gitu ya, pingin kayak dikenal orang, ya udahlah kita posting karya aja dulu gitu ya. Minimal harus sharing something, posting karyamu, posting cara kamu berkarya, proses kreatif, atau pendapat kamu tentang sesuatu.
ketika sudah melakukan itu, bagaimana supaya dilirik brand misalnya? Dilirik brand. Itu kan kamu kan juga jago nih pasti nih ilmu-ilmunya. Boleh nih ya, boleh di-share ya? Boleh. Nah, kan kita nggak usah ikut kelasmu tapi di sini dibagi ya, boleh ya. Nah, itu bagaimana sih? Dilirik brand ya, mungkin panjang sih Mas. Boleh yang sederhana aja misalnya. Mungkin lebih ke ini ya, akhirnya dari kamu yang awalnya sharing yang apa yang kamu mau, mulailah melihat apa yang dibutuhkan industri. I see. Itu penting sih. Oke. Apa yang dibutuhkan industri, apa yang kira-kira brand yang relate dengan apa yang kamu kerjakan. Anggaplah misalnya seniman. Pasti ujung-ujung yang deket nih misalnya alat gambar. Alat gambar, alat lukis. Bir juga bisa. Minuman, sesuatu yang mungkin dekat dengan ini ya, pameran. Itu juga bisa. Ya, kamu lihat apa yang dibutuhkan mereka. Makanya mungkin kalau mau ke situ mungkin ya itu kadang kreator juga sering stuck ya, misalnya seniman nih lagi mulai personal branding, pasti dia stuck kayak gue harus posting apa ya supaya konten gue naik, supaya konten gue rame, supaya gue dilihat gitu, dilihat galeri, dilihat brand, dilihat kolaborator gitu. Ya coba sambil ngobrol juga dengan yang lain, dengan orang di luar profesimu gitu. Sharing. Apa yang lagi rame sih di industri sekarang, apa sih yang lagi dibutuhin gitu. Terus brand-brand tuh kurang lebih nyari apa sih. Jadi memang kita harus ngerti needs-nya dulu Mas gitu. Needs-nya memang kemana gitu. Terlepas nanti memang sosial mediamu sudah ramai atau belum ya. Nanti pasti bisa akannya ada pasti yang nyantol gitu. Jadi kan kamu basicnya di kafe. Betul. Lalu mendalami fotografi, juga akhirnya bekerja di wilayah yang sifatnya ini kan mencoba kayak lebih menajamkan kamu untuk bisa dapetin banyak klien sebenarnya kan. Betul. Berarti semua udah kamu pegang tuh ya. Basic ilmu ada gitu. Secara iya kan? Ya general udah. Udah kan? Tinggal bagaimana menerapkannya itu semua ya. So far sekarang berarti sibuknya gimana sekarang ini? Sekarang aku sibuk jadi produser konten. Sekarang ini ada lagi di kamu jadi produser konten. Iya. Itu apa? Kerja gimana? Aku sekarang di ngomongin uang. Namanya itu sebetulnya media edukasi keuangan online. Namanya? Ngomongin uang. Namanya ngomongin tentang uang. Ngomongin uang. Jadi ngomongin uang. Itu di sosial kayak Instagram ada tuh akun itu? Iya, kita aktif di 3 sosial media kebetulan sekarang. Apa Instagram, TikTok, dan YouTube yang paling besar. Kenapa kamu atau tim kalian memilih 3 itu aja? Memang 3 itu yang paling established ya sekarang dari sosial media. Instagram. Si X enggak? X kebetulan aktif, memang ada, cuman memang belum seaktif itu aja sih. Gitu. Memang kita yang pasti update 3 tadi. Pasti update 3 itu. Oh, itu jadi bekerjanya kamu ngapain di sana? Nah, kebetulan karena aku di produser, jadi memang fokusnya bikin video dari awal sampai akhir. Dan juga YouTube Manager, jadi memang mungkin kamu YouTube Manager? Yes, betul. Posisiku ya YouTube Manager, YouTube dan Video Manager sebenarnya actually. Jadi memang kerjanya selain producing konten juga manage strategi untuk platform YouTube khususnya. Gitu. Jadi langkah-langkah apa nih supaya si YouTube ini, si Mature ini boom gitu, gimana tuh? Ada nggak saran dari kamu atau masukan kritik gitu, boleh dong? Nah itu kalau YouTube sih memang sekarang aku lihat udah matang banget ya. Maksudnya memang dari dulu YouTube itu jadi salah satu platform yang bisa dibilang kalau mau nyari uang itu paling matang YouTube ekosistemnya karena ada AdSense gitu. Nah tapi kalau mau mulai dari awal sebenarnya khususnya memang misalnya channel masih baru banget nih atau memang merasa kok belum gede-gede ya gitu. Memang sebenarnya proses kreatif itu mirip-mirip Mas sebenarnya. Dimana kamu cuma bikin terus lihat apa sih reaksi audiens kamu, terus coba kamu evaluasikan dan terapkan itu di konten kamu. Tapi jangan lupa fokus ke satu arah, satu topik. Topik itu maksudnya bukan berarti kayak kamu harus bahas seni, berarti seni rupa mulu nih, jadi, gitu ya. Si Mature ini memang awalnya dari awal sampai sekarang ini kan memang ada kesenian dan kebudayaan lah istilahnya. Artinya tuh terus dulu itu atau bagaimana menurutmu misalnya? Kita ngambil case ini aja misalnya. Mungkin kalau mau meluas dikit mungkin bisa ke industri kreatif ngomongnya juga bisa gitu. Cuma mungkin ya industri kreatif yang apa nih misalnya gitu. Jadi jangankan kreatif terlalu banyak ya, ada UMKM juga kreatif. Iya, jadi benar, agak terlalu jauh gitu. Ya mungkin seni visual dulu mungkin ya, seni industri yang pakai visual sebagai medianya gitu juga bisa. Jadi seniman seni rupa, seniman ilustrator, graphic designer, fotografer, yang semacam itulah gitu. Jadi bisa juga fokus ke situ gitu. Dan mungkin ya karena konten itu nggak bisa yang datar-datar ya, bumbunya juga harus dimainin. Jadi apa nih yang bisa misalnya nih
ada satu topik yang diangkat, misalnya kayak podcast kayak gini nih Yeah. Mas, gitu. Apa nih yang mau diangkat di orang ini gitu, Oke. fokusnya kemana kayak gitu. Itu coba highlight di bagian situ gitu. Terutama gali gitu, gali yang mungkin nggak banyak orang tahu, terus kita bahas di sini gitu. Nah itu Ya ini dia. kan kayak gini ilmu-ilmu. Betul. Iya kan nggak banyak Betul. orang tahu nih. Betul. Jadi kalau sisi keseniman kamu tadi sudah mulai di sounding juga, udah mulai jelas kamu pernah di galeri, di luar juga. Tapi kan ada sisi yang orang nggak banyak tahu tentang sisimu dan Betul. itu penting juga ternyata. Soal konten kreator. Berarti kamu tadi kerja di ngomongin uang ini sudah berapa lama? Udah mau 4 tahun sih. Wih lama ya. Lumayan dari COVID. Wah jadi posisinya adalah manajer YouTube. Betul. Kerjaannya dengan cara adalah memantau semua akun-akun yang nantinya Semua produksi video. yang akan outputnya di YouTube. Semua produksi video dalam artian video pendek yang juga diupload di TikTok dan Instagram tuh Reels. kamu pantau juga. Dan YouTube Shorts dan oke. juga YouTube secara keseluruhan. Berarti gitu. kamu mengerti dong ketika di Instagram harus berapa menit, TikTok berapa menit, YouTube berapa menit, itu ada standar yang basic gak sih? Sebenarnya nggak ada basic Mas, cuman memang ya paling ngikutin platform aja sih gitu. Kalau di Instagram kan yang aku tahu sekarang 1,5 menit ya. Oke, 1,5 menit maksimal. Enggak sih, sebenarnya tergantung Apa ininya. ini kamunya, ini versi kamu yang lakukan di ngomongin uang itu 1,5 jam. 1 menit setengah. 1,5. TikTok TikTok kurang lebih 1 menit sampai 1 menit setengah. sama juga kayak Instagram. Sama. YouTube Maksimal 1 menit. 1 menit. Karena memang baru 1 menit bisa diupload. YouTube short. Oh. Kalau YouTube long, yang YouTube kayak podcast gini, itu bisa lama, bisa berjam-jam. Kalian ada juga ngeluarin podcast? Podcast belum. Oh. Memang kita fokusnya kalau di ngomongin uang, memang memberitakan sesuatu yang berhubungan dengan uang, ekonomi, investasi. Jadi kita memang edukasi orang supaya mengerti tentang literasi keuangan, gitu kurang lebih Mas. Jadi memang topiknya ngarah ke sana gitu. Gimana kondisi ekonomi saat ini, gimana pemilihan presiden di US mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang ada di negara-negara lain gitu, kebijakan ekonomi ataupun apa investasi yang sekarang lagi ini nih gitu. Mempengaruhi Bitcoin naik kemarin tuh. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ngaruh tuh ya. Ngaruh. Oh, jadi kamu juga makin memahami kayak fenomena pergeseran isu pergeseran apa ekonomi, gitu-gitu itu ya. Oh, gitu. Jadi banyak banget yang bisa kamu share ilmu-ilmu itu ya sebenarnya ya. Iya, generalis banget aku. Iya, kan? Oh, itu memang kamu enjoy di situ ya? Enjoy. Dan ketika kamu bekerja ini bagaimana kegiatan-kegiatan fotografimu itu? Nah, fotografi sih memang kebetulan karena memang sibuk kerja memang lumayan struggling ya untuk bikin personal. Tapi suatu saat pengen sih bikin personal project dari fotografi lagi. Memang bagi waktunya. Terakhir kapan? Terakhir tuh mungkin 2020 kali ya. Udah lumayan lama juga. Dulu pandemi. Oke. Nah, untuk ke depan itu memang sebenarnya kamu memang akan balance dalam arti ini kerja, ini kan kerja office ya. Office hour itu. Office hour. 9 to 5 gitu. Iya, tapi karena kita WFA, jadi mungkin ada fleksibel sih. WFA itu seminggu berapa kali? Enggak, kita WFA full. Kan biasanya ada WFA tapi let's say 1 hari atau 2 hari ketemu di kantor gitu, kayak istilahnya ada lah hybrid. Hybrid lah ya. Itu nggak ada nih kamu. Kita benar-benar full semua. Full, timku aja banyak yang di luar kota. Oh gitu. Betul. Itu gila, keren dong berarti. Oh, biasanya di mana sih kantornya? Nah, kita nggak punya kantor Mas. Nggak ada. Beneran nggak ada. Paling kalau ngumpul cuman makan biasanya, ngafe. Di Jakarta. Tapi yang akhirnya yang datang ya Jabodetabek aja ya. Tapi kalau ada plan besar kita ngumpul semua ya akhirnya diterbangin ke Jakarta. Gitu. Dan itu bisa dijalankan ya sih. Bisa. Gila. Sistemnya rapi sih harus memang. Dan kita memang kebetulan aku bersyukur banget bisa dapat tim yang reliable gitu, kayak bisa sangat diandalkan di saat ya memang intinya kan tanggung jawab nih Mas gitu. WiFi tuh bisa aja orang lari-larian, bisa dong, jawab. Gak ada komunikasi, HP dimatiin kan udah hilang tuh. Nah itu memang ini sih sistem yang rapi pasti. Terus kebetulan kita juga dapat tim yang reliable gitu, aku dan bareng timku juga dan bareng CEO ku gitu sih. Jadi, berapa orang tuh yang si founder ini? Foundernya maksudnya? Foundernya 1 orang. 1 orang aja. Oh gitu, ngomongin uang ya. Ngomongin uang. Tidak ada kantor. Dan tugasmu adalah si konten YouTube manager. Gila, keren. Berarti ilmu-ilmu mantap juga tuh buat dibagi-bagi tuh. Berhubungan nih karena kan YouTube juga nih outputnya. Iya. Oh gitu. Tapi sekarang subscribernya udah berapa?
Terakhir aku bilang ke Mas Domi itu 920.000. Dulu kamu bikin itu. Sekarang udah 925. Jadi dulu waktu pas kamu join udah berapa subscriber? Nah pas join tuh umur ngomongin uang tuh baru 5-6 bulan. Baru dapat 100.000 subscribers. 100.000 tuh barusan pas kamu baru masuk ya? Baru masuk banget. Nah setelah kamu sudah dalam dan sampai sekarang 4 tahun ini ya? Berapa? Udah mau 1 juta tadi, 925. Gila. Itu murni organik kan? Organik, semuanya organik. Kita nggak pakai ads, kita nggak pakai buzzer atau apa. Istilahnya nggak di apa namanya apa tuh sebutannya semacam kayak di ini didorong apa namanya itu di push gitu-gitu enggak? Buzzer, AdSense nggak? Iya, ads nggak ada sih. Nggak ada, kalian nggak pakai. Jadi triknya bagaimana? Boleh share nggak sih? Boleh. Nah itu. Kalau mungkin case di aku ya. Ini case kalian aja gitu. Betul. Karena mungkin bisa jadi diterapkan di sini berbeda nih. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita sih sebenarnya memang mengerti apa yang dimauin audiens. Jadi memang pasti kalau aku tiap hari itu udah pasti baca berita. Karena harus memahami isu. Harus memahami isu. Apa yang lagi rame, apa yang lagi lagi tren, apa yang lagi pemerintah lagi ngapain sih gitu kan gitu. Terus investasi apa yang lagi ini gitu. Terus apa yang lagi rame dibahas orang lah misalnya gitu. Kebetulan karena topiknya ekonomi keuangan jadi relate sama berita news yang ada di media-media besar ya gitu. Nah itu tiap hari aku baca berita gitu. Habis itu ya mulai planning konten, apa yang mau diposting, terus produksi, aku udah delegasi ke tim, kerjain ini, timelinenya seperti ini. Jadi memang selain bikin creative thinkingnya jalan, tapi juga manajemen resource-nya, manajemen waktu dan itu semuanya juga harus jalan. Wah gila, kira-kira kamu selama 4 tahun itu sangat progres soal subscriber itu juga. Lumayan mas. Wah gitu, kamu berarti itu ya? Yang, aku dan tim lah. Ya istilahnya ada perbedaan ketika kamu nggak di situ, sekarang kamu di sini kan ada mulai naik tuh banget. Instagram juga ngaruh naik follower. Ngaruh. Dulu pas kamu masuk berapa? Mungkin 100-200 ribu ya. Sekarang udah mau 500 ribu. Ada timku yang megang sih kebetulan, bukan aku. Iya. Tapi kan kamu juga kasih input kan. Karena kan ini masalah lu lagi isu A nih, coba bikin yang berbau A, ada isu B, lagi berbau rame B. ini nih, gitu. Iya kan? Karena itu kayaknya lumayan ya ketika orang bikin konten tuh tergantung dari isu juga ngaruh kan. Betul. Karena wah nih lagi relate nih gitu-gitu. Bisa juga konten-konten yang gak selalu isu mas. Jadi kan kita kalau ngomongin isu mulu kan capek nih kayaknya ngebut-ngebutan sama apa yang ini nih. Bener itu gimana tuh? Kita coba bikin sesuatu yang lebih timeless. Ada juga. Misalnya contoh. Apa sih yang paling dipikirin orang kalau di keuangan? Kalau ke sehari-hari nih gue udah kerja capek, apa sih yang pengen gue capai? Beli rumah. Yes. Beli mobil. Nah kita kasih tahu hitung-hitungannya. Gimana kamu sebagai warga kelas menengah nih kan kita kerja hari-hari capek, gimana caranya hitung-hitungannya supaya bisa dapat rumah? Kok kayaknya sekarang rumah nggak kebeli-kebeli ya katanya gitu kan, makin mahal. Kerja udah gila-gilaan. Kerja udah gila-gila gitu kan. Nah, kita kasih hitungannya gitu. Itu video itu akan timeless dan pasti akan ngegulung terus, orang cari terus. Bener juga kamu. Jadi tidak tergantung tahun, waktu nggak ada. Ketika orang nanti buka YouTube, wah ini bener banget ini lagi gue rasakan meskipun itu udah postingan ke 5 tahun yang lalu gitu ya. Betul. Oh iya, I see bener. Terus apa lagi selain soal timeless itu? Bisa juga, ini juga timeless sih. Cuman kan nggak selalu di Indonesia nih. Kita juga banyak belajar dari negara lain. Misalnya kebijakan apa atau sesuatu apa yang terjadi di negara lain, kita ceritain di YouTube. Terus kita replicate. Gimana nih kalau di Indonesia? Gitu. Itu salah satu konten kita yang paling ramai ngomongin ekonomi makro. Gitu. Jadi misalnya nih ada negara krisis, misalnya Argentina. Mungkin sedikit cerita nih, Argentina itu memang krisis, hyperinflasi lah, barang naik gila-gilaan, uang tuh nggak ada harganya gitu. Mau beli roti uangnya banyak gitu, karena kayak harganya sangat tinggi gitu, uang udah nggak ada harganya. Nah ya kita ceritain tuh di YouTube, Argentina seperti ini, gini-gini, kebijakan publiknya gini, presidennya gini, nerapin hal seperti ini di negaranya. Nah gimana di Indonesia gitu. Nah kita nggak bahas secara langsung ya mungkin, tapi kita kasih tahu pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari negara ini. Terus di Indonesia gimana? Nah banyak orang yang relate. Nah oke, di Argentina mungkin dulu gimana ininya gitu. Oh ya mirip nih sama di kita gitu. Gitu. Jadi banyak sih yang kesamaan. Oh ini kayak ada nih cocok gitu-gitu. Oh ya oke, paham.
Kalau dari durasi kalian video tuh dari YouTube ada kayak khusus waktunya berapa menit gitu gak sih? Kalau dari kita normalnya rata-rata 10 menit. Sekitar. Oh dia gak pernah lebih dari 30 menit? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa? Ada syarat atau apanya nggak? Nggak ada sih sebenarnya Mas. Cuman kalau 30 menit kayaknya nanti jadi film mungkin ya. Film pendek. Okay. Karena kalian nggak ada kayak podcast kan beda kalau podcast ya. Tapi kalau konten kalian tuh lebih ke info inilah ya. Apa namanya tuh menginformasikan. Menginformasikan dan 10 menit udah lama ya? 10 menit udah lama. 10 sampai 15 menit kita paling 20 menit pernah sih. Tapi itu jarang banget sih, lumayan lama. Paling sering 10 menit. Rata-rata. Dan itu udah kayak apa ya istilah banyak juga ya banyak orang juga bertahan nonton itu ya. Bertahan nonton itu. Karena keuangan tuh penting juga sih emang keuangan penting. Maksudnya ini kan apalagi Gen Z itu ada yang tipikal pokoknya financial freedom lah pinginnya kan. Kerjanya pingin dikit tapi ya. Kita juga bahas juga tuh Mas. Bahas tuh ada. Gimana sih milenial, Gen Z, Gen X yang sebelumnya yang paling ini nih sudah berkeluarga semua, milenial yang sudah setengah-setengah udah menikah, sudah punya keluarga, Gen Z yang masih muda, berkarir, ada Gen Alpha juga sekarang. Nah kita juga pernah tuh bahas gimana mindset mereka akan keuangan secara langsung. Dan kenapa sih banyak orang misalnya Gen Z nih dibilang katanya lembek, katanya tech savvy, tapi ya inilah gak tahan akan ini gitu. Ada kan akan ini gitu. Istilahnya kalau dipush sedikit, kalau disuruh lembur dikit apa ada stres gitu katanya gitu. Ya katanya sih seperti itu. Tapi ya kita kasih sudut pandang lain. Oh ternyata kenapa sih apa yang asal muasal kenapa Gen Z bisa seperti ini? Oh ternyata memang generasinya yang membentuk seperti itu teknologi. Oh ternyata. Sosial media itulah yang dari mereka lahir sampai mereka hidup itu kan ini dengan teknologi. Sosial media. Benar. Semua sudah ada. Semua sudah ada. Beda sama milenial yang mereka udah gede dulu nih, udah mateng, baru nih ketempa sama sosial media. Gitu. Jadi hasil risetmu karena sosial media tadi ya? Salah satunya, ya memang membentuk sih Mas, membentuk pribadi dan pikiran tadi, mindsetnya. Iyalah mereka lahir udah ada Facebook, udah Instagram, terus atau TikTok ya kan? Oh kacau, ngaruh ya? Ngaruh. Karena semua sekali. serba ada gitu ya? Semua serba ada dan instan. Makanya ini kecenderungannya akhirnya ke bawah ke pikiran, pola pikir, gaya hidup, cara dia melihat sesuatu. Oke. Oh gitu. Berarti kamu juga ada riset-riset juga ya di dalam kerjaanmu itu ya? Ada, tapi mungkin aku riset karena aku manajer, tapi yang riset mendalam lebih ke timku sih. Ada tim. Aku lebih ke make sure gini bener, poin-poin aja. Poin-poin aja. I see. Gitu. Jadi ketika kamu sudah dapat semuanya, mengerti sedikit, ini kan bisa dibilang ilmu marketing gak sih nih? Campur sih Mas. Sebenarnya jatuhnya apa berarti kalau kita sebut ini? Ilmu strategi atau apa? Marketing ya mungkin memang. Tetap marketing ya. Kan kamu basicnya adalah belajar untuk memproduksi karya atau bikin karya lewat jalur fotografi. Tiba-tiba kamu bekerja nih di marketing ini. Berarti kan udah ngerti kan? Udah ngerti. Itu kamu aplikasikan ke karyaanmu nggak? Atau di fotografimu nggak? Kalau di fotografi sih untuk saat ini belum sejujurnya. Memang untuk yang karya benar-benar personal tuh belum. Tapi pengen nih suatu saat memang bikin sesuatu yang personal tapi menggabungkan dengan skill yang aku punya. Misalnya kayak marketingnya seperti apa. Karya yang seperti ini mau aku targetin ke siapa. Itu pengen juga cuma memang belum ada kesempatan sih. Dan kamu memang awalnya fokus di fotografi. Tapi kan ketika kerjaan kamu sekarang ini kan juga ada hubungan dengan videografi karena ada output konten YouTube. Betul. Kamu kepikiran bikin video art atau apa gitu nggak? Yang berkesenian, video art. Entah itu berkesenian lewat jalur video misalnya, videografi gitu. Ada nggak? Kepikiran sih. Sebenarnya memang film tuh juga salah satu Cinema, inspirasiku juga gitu. Aku suka nonton film, melihat apa yang film ini bagus, film ini sangat artistik seperti itu. Jadi kayak memang ngikutin juga dan pengen sih suatu saat bisa terlibat di produksi film juga. Karena masalahnya kan ini juga yang menarik dari kamu adalah kamu mengerti banget strateginya, marketingnya ya kan. Yang tadi istilahnya dari subscribernya biasa terus naik gitu loh. Kan ini progres yang bagus gitu. Coba ilmu-ilmu yang kamu coba udah dapetin ini dicobainlah, diterapin di berkesenianmu. Benar-benar. Bisa jadi kan makin boom tuh misalnya gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau kita balik ke karyaan fotografi
itu sekarang nggak terlalu belum dijalani lagi karena fokus dulu masih kerjaan. Betul. Oh, oke. Emang day to day lumayan nyita waktu sih. Cuman ya Meskipun WFH. meskipun WFH. Oh, lumayan ya? Lumayan. Ya enjoy ngerjainnya gitu, senang. Tapi itu fulfilling, cuman memang lumayan menyita waktu sih. Karena jadi, memang tiap hari kan banyak yang diproduksi ya. Maksudnya dari video panjang juga untuk YouTube. Tiap hari juga ada konten video pendek. Belum lagi kalau misalnya ada yang konten yang dipesan dari klien misalnya, itu juga ada. Contohnya apa yang video dipesan dari klien? Macam-macam sih Mas. Jadi misalnya kalau dari kita karena keuangan, otomatis brand yang masuk mostly sih keuangan, fintech. Jadi, brand sudah masuk? Sudah banyak. Oke. Kalau untuk ini masalah misalnya sehari itu hasilnya atau dapat berapa konten sehari? Kalian ngedit atau memproduksi? Kalau video pendek yang mungkin vertikal dengan mungkin durasi sekitar 1 menit, mungkin 2 kurang lebih video sehari. Itu langsung diposting? Enggak sih, kita stok dulu biasanya. Jadi kalau kita ngomong rate seminggu, kalian mengeluarkan berapa video seminggu? Seminggu tuh bisa 1 video panjang, mungkin kurang panjang lebih. Tadi yang 10-12 menit. Itu 1 video. Mungkin kalau untuk video pendek bisa di sekitar 4-5 mungkin. Oh, lumayan ya? Lumayan. Hampir tiap hari akan posting ya? Tiap hari posting kita. Tiap hari posting di YouTube dan Instagram sehari bisa 2-3. YouTube-nya itu YouTube yang short itu ya? YouTube short dan panjang. Kalau panjang kita setiap minggu. Kalau YouTube pendek short tadi hampir tiap hari. Cuman ada jadwal-jadwal yang kita tahu, audiens kita jam-jam segini tidak standby di YouTube. Jadi kita nggak posting. Kita posting yang ringan, YouTube post namanya, kayak slide, cuman kayak carousel gitu. Itu di mana tuh posting, ada ya? Ada. Oh. Jadi kayak sekedar nih, misalnya kita kreator mengumumin ada video baru up gitu. Oh. YouTube community post namanya. Iya. Itu posting di situ. Posting di situ. Jadi sekedar untuk menjaga supaya audiens kita tetap engage sama channel YouTube kita. Wah, ini menarik banget. Ini yang kayak harus dilakukan sama mature nih kayaknya ya. Apa ya istilahnya, memaintain si para subscriber ini ya. Oh gitu. Itu berarti kalau kalian secara dari YouTube aja sudah monetize-nya lumayan? Lumayan. AdSense-nya udah ngeri? Lumayan. Oke. Jadi sebenarnya kamu sudah tahu rahasia-rahasia itu dan bisa diterapkan ke dirimu sendiri ya? Sebenarnya. Iya kan? Cuman mungkin ini ya, nanti kalau misalnya bikin sendiri strugglingnya beda. Cuman ya pasti ya bisa lah kita tangani. Iya, karena kan kamu udah tahu ilmunya dan how to-nya nih udah paham banget gitu. Kayak nyari kontennya, terus target audiensnya begini, bikin begini. Jadi udah oke tuh. Jadi sama halnya kamu udah bisa juga membangun sendiri ya. Sebenarnya bisa ya? Mungkin. Cuma memang kadang ini ya, namanya kita membikin untuk apa yang kita sudah bikin sama menggali diri sendiri tuh kadang PR-nya jadi lebih ini Mas. Betul. Beda. Harus mencoba bicara lagi sama diri sendiri. Apa yang sih yang pengen dimau? Kalau bahas segini bisa nggak nih untuk ininya? Jadi kadang memang ada pertarungan di diri sendiri. Tapi ya. Iya gitu betul. Memang kadang kan kita punya kerjaan dan wah ini oke banget di kerjaan ini. Tapi mau diterapin ke kita kayaknya jadi beda lagi gitu ya. Betul, strugglingnya beda. Oh, tapi kamu sendiri bisa dibilang kalau untuk masalah waktu mungkin tadi agak sulit ya. Tapi untuk kayak ada commission gitu gak sih? Orang kan kamu secara fotografi suka di order juga gak? Komersil sifatnya? Komersil dulu iya. Sekarang karena udah lumayan waktu lagi udah ya? kurang aktif. Udah kurang. Dulu berarti apa aja brand yang pernah kamu kolaborasi atau sama siapa aja? Kalau brand besar kebetulan memang karena waktu dulu tuh baru mulai ya. Belum ini sih, banyak kan UMKM yang akhirnya notice terus foto-foto produk mereka biasanya. Jadi kamu sebenarnya sudah bisa menghasilkan lewat fotografi ya? Bisa sebenarnya. Dari awal itu ya? Tapi memang akhirnya kamu join sama kantor itu jadinya ini nggak difokusin lah mungkin. Belum ya? difokusin lagi. Emang karena mungkin masih muda ya Mas, kita masih willing to something, kita masih mencari sesuatu, menggali lagi potensi. Jadi memang ini sih gitu. Akhirnya ketemu banyak hal gitu. Kamu Gen Z? Aku milenial. Oh milenial. Milenial tuh range berapa ya? Milenial tuh aku lupa awalnya ya. Tapi mentoknya di 98 kalau gak salah. 98 atau 97 gitu. Maksudnya nih mentok terakhirnya. Lahirnya dimulai 90 berapa? Jujur aku lupa sih. Tapi mentoknya di 98. 98. Setelah 98 apa sih? Gen Z. Gen Z baru itu. Sampai di 2000?
10 kalau nggak salah. Oh itu Gen Z itu ya. Oh, oke. Dan kamu milenial. Milenial. Oh, jadi masih explore nih ya. Masih explore. Tapi udah ketemu belum? Apa yang kamu coba fokuskan? Sejujurnya nggak pengen mengkotakin diri sih Iya, Mas. Pengen fokus sesuatu tapi kayaknya nggak pengen mengkotakin diri. Soalnya aku ngerasa ya dunia selalu berubah sih. Dulu fotografi yang seperti ini, terus akhirnya sekarang fotografi dan videografi ini beralih ke komersil yang konten. Yeah. Makanya sekarang banyak lahir konten kreator, Yes. YouTuber gitu. Betul. Karena kamu kan sudah mempelajari tuh ilmu-ilmu yang semasa di inkubator AMP itu. Akhirnya kan melihat perkembangan zaman agak sedikit pergeseran mungkin Betul. ya. Tapi kamu bisa mengikuti itu ya? Bisa. Tapi kan artinya kan kamu jadi ngantor ya kan? Iya. Jadi iya. 4 tahun lama lah itu. Lumayan. Dan enjoy ya? Enjoy. Tapi plan kedepannya apa sih kamu pinginnya? Akan memang terus berkegiatan di kantor itu atau ada plan buat diri sendiri udah ada belum? Plan buat diri sendiri ada pasti. Kantor ini kan memang kantor yang bisa kasih fulfill ke aku. Cuman Indian kan kita nggak bisa di sini terus lah pasti gitu. Aku pengen suatu saat ya pasti mencoba jadi diri aku. Jadi kayak ini aku bangun persona yang aku gitu, bukan suatu institusi ataupun orang lain gitu. Nah itu yang aku pengen bangun dan pengen juga sih suatu saat mungkin pameran lagi dalam bentuk karya lain, entah mungkin fotografi lagi atau mungkin aku bikin suatu karya dalam bentuk lain. Nah itu aku nggak tahu, mungkin masih mau eksplorasi dulu sambil melihat apa sih industri yang lagi tren saat ini gitu. Karena aku juga banyak ngobrol sama praktisi, sama pelaku industri lain lah gitu. Jadinya memang sambil melihat sih apa sih yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Tapi kamu sendiri ada plan S2 nggak? S2 pengen sih, ada pengen juga, cuman belum tahu ya kayaknya mau arahnya akan kemana gitu. Berarti kamu berapa sekarang? 30 ya? Belum sampai. Under 30 ya? Under 30. Berapa sih? 28. Oh, tapi sudah menemukan yang kamu cari selama ini? Sudah dan masih pengen mencari lagi. Oh, karena emang lagi era untuk explore ya? Betul. Oh, dan ketertarikannya di apa? Ketertarikan sih masih di fotografi dan video. Masih Intinya ya? bikin suatu karya visual sih masih. Masihnya di sana ya? Karena makanya juga kerjaannya pun nggak jauh ya, karena Nggak bikin jauh. konten, terus YouTube manager gitu, masih relate sebenarnya. Oh gitu. Terus kalau untuk ada kegiatan dari AMP gini masih ada hubungannya nggak? Sampai sekarang ada nggak? Masih sesekali lebih ke bantuin anak-anak baru sih. Jadi Kak Atre suka manggil gitu kayak, Thalia ayo bantuin anak-anak ini hilang arah gitu. Yang istilahnya untuk memotivasi. Memotivasi, memberikan informasi lah gitu, apa yang terjadi di industri misalnya. Terus kira-kira mungkin sambil ini juga ya, mereka kan nanya kan ini kayak ini gimana ya Kak, kayak gini gitu. Ya aku kasih tahu gitu. Dan kalau misalnya mereka bingung gitu, aku kasih tahu juga strateginya. Karena kan kamu bisa dilihat dari kegiatanmu ini masuknya cenderung ke masalah komersil. Bagaimana dunia industri yang basic, dunia pekerjaan ya. Betul. Dan si fotografi ini diaplikasikan ke sana. Betul. Gitu. Karena kan biasanya kalau di AMP project lainnya adalah bagaimana kayak how to-nya untuk kerjasama dengan galeri, pameran gitu yang mencoba untuk industrinya berbeda nih. Kalau kamu emang udah mencoba ya udah nih fokus di industri dulu, nanti ada fase untuk balik ke secara apa istilahnya pribadi gitu ya. Betul. Oke. Orang tua menyuruh bagaimana, ada nggak semacam kayak udah kamu gini-gini, ada nggak? Ada sih. Tapi orang tua untuk saat ini sih cukup puas dengan apa yang sudah aku kerjakan. Walaupun ya dulu kayaknya ini masalah semua anak ini deh, anak yang mau jadi artis gitu ya. Susah ya. Susah dapat. Kamu meyakinkan restunya. orang tua untuk aku mau fokus di fotografi itu gimana, atau berkesenian gitu gimana? Dulu mungkin dari awal pertama ininya kali ya apa? Lebih ke kuliah dulu pertama, kuliah di kafe, mau jadi apa? Nah itu udah pasti. Terus ya akhirnya bisa lah kuliah di kafe dan ya kita bisa kasih informasi ke orang tua kalau oke, ini bisa menghasilkan gitu, ini punya masa depan gitu. Ya buktinya udah 4 tahun masa depan lah, ya bisa nabung akhirnya, apalagi kontennya ngomongin uang ya kan. Terus juga di waktu ikut AMP fokus fotografi gitu, ini mau kayak mana ini fotonya seperti ini gitu kan ya.
bisa lah di ini akhirnya dikasih tahu kalau oke, ini menghasilkan nanti industrinya seperti ini gitu. Bisa sih orang tua memang mungkin kalau dikasih informasi mungkin belum paham sepenuhnya lah sama kita yang menjalani. Tapi ya orang tua mendukung. Oh, kan misalnya memang mungkin ya nggak umum ya orang tua melihatnya fotografi jadi mata pencarian gitu kan. Tapi kan sekarang ya itu tadi ada pergeseran bahwa sekarang tuh dikit-dikit orang jadi konten kreator loh sebenarnya. Betul. Mungkin mereka tidak memahami bahwa diri dia itu konten kreator, tapi yang dilakukan aktivitasnya itu konten kreator. Iya, betul. Bikin kayak foto di Instagram, posting, edit, bikin video itu kan konten kreator ya sebenarnya kan. Dan sebenarnya kalau mau ditelusuri sekarang apapun yang kita posting bisa jadi uang ya sebenarnya ya. Benar. Kan kayak kerjaanmu tadi riset-riset gitu kan nanti endingnya posting. Dan ternyata dapat engagement gitu ya. Betul. Nah mungkin yang gak banyak orang tahu adalah bagaimana cara untuk kayak konsisten untuk bikin kontennya. Masalahnya kan orang naik turun nih moodnya. Iya benar sih. Nah itu gimana tuh kalau? Dan ada fase juga tuh Mas. Misalnya gimana? Baru ini nih misalnya ada kalanya dia naik terus mulai stuck nih. Oh iya benar. Itu juga pasti ada. Tapi itu nantilah, itu masih panjang perjalanan. Cuman memang pas stuck itu sih memang harusnya ini sih kita coba, kalau menurutku instead of kamu upload terus tiap hari tapi kamu nggak lihat apa yang dihasilin sama konten kamu, coba take a break, coba pahamin lagi konten kamu, audiens kamu maunya apa, arahnya kemana gitu, arah konten kamu mau dibawa kemana gitu. Kalau sudah coba bikin lagi pelan-pelan, terus lihat respon audiens, evaluasi lagi, itu sih yang selalu aku lakukan. Indian formulanya akan seperti itu terus. Konsisten berarti kuncinya kan? Konsisten, kita lihat apa yang dihasilkan dari konten itu hasilnya seperti apa. Kita evaluasi, kita bahas lagi gitu, kita racik lagi nih kontennya, kita perbaiki apa yang kurang, apa yang ini. Kita juga sambil belajar dari konten kreator lain, belajar dari orang yang mungkin bisa mengerti gitu. Terus ya udah kita coba terus di ini kita gitu. Ada juga mungkin yang topiknya nggak ini, terus akhirnya ganti topik malah melejit. Ada juga yang seperti itu. Ada ya? Ada, banyak. Ya misalnya mungkin dia memfokuskan ke topik A, tapi di tengah jalan topik A nggak seru, dia pindah ke topik B malah boom gitu, ada? Betul, ada. Oh, berarti sebenarnya algoritmanya bagaimana ya di YouTube yang kamu selama ini riset, ada nggak? Ilmu khusus gitu, atau ini yang kamu alami aja gitu, case kamu gitu? Kalau di ngomongin uang kebetulan konsistensi dari awal ya. Jadi memang ini. Cuman karena udah uang-uang aja lah, bukan uang gitu. Segala hal yang berhubungan dengan uang gitu. Mau ekonomi, investasi, ataupun karir juga keuangan gitu kan. Semua ke uang. Marketing, keuangan. Ini menarik sih ngomongin uang. Karena apapun bidangnya, apapun yang kita mau coba raih, ujungnya kan uang. Betul. Oh gitu. Jadi semua si konten-konten itu ada ini ya hubungannya banget ya. Ada bahas sisi keuangannya. Iya. Kayak bongkar tadi kamu mention bangun rumah ini sekian gini-gini dijabarin semuanya. Jadi orang untuk bisa tahu kan poin-poinnya, kayak gila nih gue udah kerja tiap hari ya kan. Oke, paham. Itu juga ada kita bahas di buku kita Mas. Jadi ngomongin uang, selain bikin konten juga kemarin baru aja bikin buku. Nah, itu gimana? Buku apa? Buku tentang uang. Tebel. Gak tebel, buku kekinian lah gitu. Itu buku dijual? Populer, dijual di Gramedia. Berapa harganya? Harganya 125.000. Tapi kalau di e-commerce ya mungkin bisa berbeda ya, bisa lebih murah biasanya, banyak diskon. Itu juga kita bahas basic banget sih. Jadi dari awal kayak gimana sih uang itu ada di hidup kamu dan akan selalu ada gitu. Judul utamanya tuh ngomongin uang menjadi kaya versi kamu sendiri. Itu udah kayak clickbait banget tuh. Iya, jadi kayak kita tuh percaya kalau uang itu bisa jadi persepsi kaya menurut orang tuh beda-beda. Ada yang pengen kayanya punya mobil, punya rumah mewah dan gitu ya. Ada juga yang yang gak penting bagi gue, yang penting gue bisa traveling kemana-mana, keliling dunia. Ada juga yang pengen gue penting bisa hidup nyaman dengan orang-orang yang gue sayangi, keluarga, mungkin istri atau suami atau anak gitu ya. Bisa hidup nyaman dengan mereka dengan uang itu ya cukup gitu. Jadi ya beda-beda punya orang. Nah itu kita bahas di situ, dari uang itu apa sampai akhirnya masalah apa dasar-dasar keuangan lah gitu, dari inflasi, kenapa ada inflasi, kenapa uang tuh selalu nilai uang selalu berubah gitu, terus gimana cara beli rumah, beli mobil tuh ada kita bahas secara dasar di buku itu. Jadi memang
Dan udah baru dapat status bestseller kemarin. Oh gitu. Iya. Dari si Gramedia. Dari Gramedia, dari total penjualannya tuh 5.000 kopi. Jadi udah masuk. Cetaknya berapa? Cetakan udah sekitar 5 apa 6 aku agak ini ya. Cuman itu bestseller ya? Bestseller. Wah. Terjualnya udah sekarang udah 5.000 kopi, katanya sudah dinyatakan bestseller. Iya. Wah gila. Karena emang uang itu adalah satu pembahasan yang menarik ya. Magnet. Iya kan? Berarti sebenarnya kamu harus, ya bukan harus, tapi maksudnya lebih ke bagaimana sih strategi yang kamu lakukan kan artinya gini, bikin YouTube subscribernya naik, merilis buku seller juga nih, bestseller. Iya bestseller nih, maksudnya nih apa ya yang caranya bagaimana sih untuk bisa melihat peluang-peluang ini kamunya sebagai kamu yang emang manajer konten si YouTube tuh? Kalau YouTube jujur nih Mas, memang waktu pertama kali join aku benar-benar nol pengalamannya. Jadi memang belajar learning by doing sih. Kalau YouTube. Caramu belajar bagaimana? Awalnya malah nggak ngerti sama sekali tentang keuangan. Oh iya? Bener-bener gitu. Terus kamu ngulik dari awal sampai akhirnya paham. Gitu. Kalau diajak ngobrol ya paham gitu. Tapi bukan yang expert tapi paham. Gitu. Paham dengan expert beda ya. Betul. Tapi kalau mau ngomong segala lini yang berhubungan sama uang, kamu pasti paham. Paham. Wah gila, berarti bener bisa dilihat dari penjualan tadi buku oke dengan bestseller tadi, berarti respon di luar sana emang haus tentang informasi itu ya? Iya. Dan mungkin kalau di kita ngelihatnya ada peluang karena memang belum ada buku berbahasa Indonesia, buku dari lokal yang memang bahas keuangan secara umum seperti itu, gitu. Mungkin banyak kan yang secara secara khusus yang kayak investasi, trading, itu banyak kan soal Bitcoin, pokoknya gitu-gitu banyak tuh. Tapi kalau yang uang gimana secara umum, gimana kamu ngumpulin uang, menumbuhkan keuangan kamu gitu. Ternyata uang tuh punya fase, ada piramida keuangan. Jadi kayak gimana kamu ngumpulin keuangan, udah safety nih, punya net pengaman kayak asuransi, BPJS, terus akhirnya kamu mengumpulkan kekayaan, mewariskan kekayaan kamu ke keluarga atau apa, itu ada tahapannya juga. Nah jadi kayak banyak yang kita bahas itu tapi bener-bener basic. Jadi kayak orang yang nggak ngerti keuangan pun bisa paham di situ. Kita bahas dengan sederhana dan banyak ilustrasinya. Jadi marketnya juga banyak ya? Marketnya banyak. Oke. Wah keren. Yang ide untuk mengeluarkan buku siapa tuh? Mungkin bareng-bareng sama tim kali ya. Aku juga waktu itu ikut mencetus, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol bareng CEO-ku. Ngobrol-ngobrol sama banyak penerbit waktu itu, akhirnya ketemu waktu itu kita sekarang bareng penerbit buku Kompas untuk buku ini. Nah kita cocok sama mereka, terus akhirnya kita nerbitin buku di situ. Makin dalam lah kamu tentang hal risetnya. Iya. Kebetulan memang karena dulu di komunitas ya, jadi memang banyak sih main sama banyak industri kan Mas ya, maksudnya di komunitas tuh yang nggak cuman ketemu dari sisi kreatornya, tapi juga dari sisi industrinya kayak perfilman, buku. Branding, marketing gitu kan ya. Jadi banyak nih yang aku jujur aku pelajarin di komunitas ini. Akhirnya memang bisalah. Jadi buku ini menurutku bukan hal baru bagiku gitu. Dan akhirnya ya itu yang ilmu yang bisa aku terapin ke buku ini sih gitu. Oke. Dan kalau strategi buku tuh bagaimana untuk bisa seller? Sebenarnya utamanya sih bukunya harus bagus dulu ya. Jadi kayak bukunya memang dibutuhkan dan pasti nyambung nih sama banyak orang. Itu pasti satu. Yang kedua, ya pasti ini sih. Ada beberapa hal mungkin nggak bisa aku buka ya. Tapi intinya sih. Ini rahasia dapur ya. Tapi intinya sih. Ini ya intinya ingetin audiens kalau buku ini sebenarnya memang ini yang kamu butuhkan. Gitu sih. Bagaimana kamu punya problem soal misalnya uang, di buku ini nih ada jawabannya nih. Iya, betul. Dari permasalahanmu itu. Betul. Kayak gitulah, itu jadi yang win-win solution ya. Kayak lo punya masalah kan, nih jawabannya kayak gitu ya. Oke. Gitu. Dan buku itu juga semua isinya tidak dibahas di YouTube, nggak ada? Ya sedikit-sedikit ada lah. Cuman memang kalau ini lebih ke basic banget. Kalau YouTube kan ada yang macam-macam tuh, kayak dari investasi dasar, beli mobil, beli rumah, sampai yang kita bahas ekonomi negara lain, bahas kebijakan-kebijakan di negara kita. Ada tuh ya? Ada di YouTube. Kalau di buku ya lebih bener-bener yang kamunya nih ngelola uang dari awal, terus kenapa nih uang ini seperti ini, kenapa uang tuh ada. Kita juga bahas sedikit sih sejarah uang gitu, kenapa tercipta uang gitu. Terus akhirnya ya
benar-benar dari uang awal sampai yang intinya ngelola dan akhirnya kamu bisa menjadi kaya versi kamu sendiri, itu kita bahas di situ. Oh gila, keren juga ya berarti ya. Maksudnya semuanya cukup lengkap gitu. Lumayan. Iya kan, mau ngomongin apa ada, mau ini ada gitu ya. Oh gitu, karena uang itu sendiri tadi sih ya udah magnet juga sebenarnya dengan apa istilahnya warna-warni di sekelilingnya Iya, gitu. betul, exactly. Oke, gila. Berarti kamu udah lumayan jadi paham dalam banget ya. Lumayan lah. Dan udah merasa nyaman juga di situ kali akhirnya ya. Udah lumayan nyaman. Pada akhirnya dulu aku juga ya sempet ini juga gitu, kaum yang udah kerja capek-capek nggak tahu uangnya kemana gitu. Tapi setelah ini ada. Setelah ini ya sudah mau mengumpulkan gitu, sudah lebih paham dan lebih sadar sih. Ada yang bisa dibagi nggak sih kayak misalnya pengetahuan yang menurutmu mungkin dulu kamu nggak paham, kamu jadi paham tuh apa sih? Contohnya? Investasi sih Mas. Ya, itu gimana sih investasi yang baik maksudnya? Yang Contoh. baik itu kalau basicnya ya di keuangan, sebenarnya ini bukan expert ya, jadi Iya, lebih ke bagaimana apa yang sudah aku terapkan di hidupku. Ya itu investasi ke apa yang kamu paham sih. Contoh kalau sedikit mungkin ngobrolin sosokmu itu, kamu berinvestasi kemana? Aku diversifikasi sebenarnya. Cuman dulu di awal-awal aku belajar banyak sih. Jadi kayak aku belajar dulu tuh saham tuh apa. Di sekeliling saham tuh ada bursa, ada apa KSEI, OJK, LOT, apa itu istilah-istilah dan industri sekitarnya aku belajar dulu. Reksadana, sampai kripto, sekarang ini juga yang banyak lagi ngetren kan. Betul. Itu aku belajar umum dulu. Terus aku lihat mana yang paling cocok buat aku. Terutama di investasi itu ada namanya profil resiko Mas. Oke. Profil resiko tuh kayak misalnya kalau kamu misalnya investasi nih, terus kamu kamu seberapa berani untuk rugi lah istilahnya, kayak kalau kripto tuh kan bisa naik turun banget lah itu gitu. Agak gambling sebenarnya. Iya. Siap rugi sih sebenarnya. Nah itu profil resiko kamu tuh lebih mampu, mental kamu tuh lebih kemana gitu, berarti siap kemana. Gitu. Kalau nggak bisa gila. Iya betul. Banyak kasus juga sih Mas. Banyak lah kehilangan duit 1M gitu ada loh. Banyak. Nah artinya kamu merasa cocok di mana? Kalau aku di tengah-tengah sih, moderat. Apa tuh? Moderat tuh jadi memang bisa menanggapi resiko yang cukup tinggi tapi nggak terlalu tinggi, tapi juga tapi di rendah juga aman. Jadi memang tengah-tengah nih, aku bisa yang resiko tinggi kayak saham atau kripto, tapi memang nggak bisa yang terlalu ini ya gitu, nggak bisa yang terlalu terlalu volatil. Volatil tuh kayak terlalu bentar naik, bentar turun jauh gitu. Kadang ngeri tuh, drop banget. Itu ngeri. Tinggi, tiba drop ada tuh. Oke, jadi kamu sekarang lagi mendalami itu? Udah itu sih, udah waktu awal-awal join akhirnya ya belajar juga. Sekarang udah, ya itu udah makanan aja sih jadinya, bukan belajar lagi. Nah itu awalnya belajar di mana? Dari YouTube kah atau dari apa? Nah sebetulnya ngomongin uang tuh, karena tahun 2020 ya Mas lahirnya, itu juga memang lagi pas ngetrennya orang belajar keuangan sih. Jadi kayak ini momen ya. Right timing sebenarnya. Iya. Kan karena semua hal itu kalau berdasarkan momen gitu ya, pas gitu ya. Timingnya pas nih. Boom gitu sebenarnya. Dan emang klik jadinya kan. Dan itu kalian pas ya? Pas. Okay. Itu pas dan akhirnya bisa berlanjut. Mungkin nanti Mature ID bisa nih menanggapi sesuatu nih. Terus kita undang speaker yang berkaitan Mas. Gitu. Boleh, juga bisa yang lebih dalam soal ngomongin uang itu. Betul. CEO-nya orang mana? CEO-nya orang Bandung, tapi di Jakarta. Nah itu kalau nggak CEO-nya aja ngobrol. Boleh. Bisa banget nanti nextnya, karena itu penting ya banget. Aku sih sebenarnya juga bukan soal masalah uangnya, tapi dia starting untuk bisnis dia. Kenapa bikin ini? Ini jatuhnya startup bukan sih? Startup. Oke. Dan lagi lumayan grow ya? Masih grow lah. Masih grow. Bakal dijual nggak nih? Belum Asik. Jadi dengan kamu latar belakangnya dulu anak kreatif, sekarang ya masih hubungan sih ya, masih relate ya. Masih relate. Karena bagaimanapun di dalamnya pun kamu butuh skill-skill kayak keterampilan. Bagaimana kamu soal tadi bikinin video, itu kan berarti harus riset soal explore imajinasinya. Karena itu videomu video editing digital gitu. Memang, bukan syuting kan? Bukan, jadi memang visualnya benar-benar kita ambil dari aset-aset yang udah ada nih, kita kumpulin dari banyak source gitu.
Karena kalau bikin itu dengan kayak pakai kamera kan agak lumayan rumit ya. Lumayan rumit. Dan ya mungkin timeline Cost produksinya lagi, nggak akan sependek itu. Iya, karena editing, nyari nanti tapping. Nyari footage-nya, iya, betul. Iya. Kalau kamu berarti emang aset-aset yang sudah ada betul. dikolasekan aja. Oh, oke. Menarik juga. Jadi ilmu-ilmu ini juga jadi salah satu contoh bahwa orang yang dulunya memang misalnya tadi contoh kamu di kafe atau ngambil kayak seni-senian ini contoh bekerja juga yang masih relate gitu. Jadi kalau once nantinya ada orang yang dulu kuliah di kafe dan sekarang mau bekerja bisa model-model startup gini gitu. Bisa. Karena masih kepake kan. Betul. Keterampilanmu gitu kan, kecerdasan soal bagaimana memilih ide-ide tadi ya kan. Karena kalau nggak ada ide sih nggak masuk sih sebenarnya. Karena nggak ngerti jadi konsep apa yang mau diambil kan. Betul. Apalagi kayak YouTube itu harus lumayan update sih. Bener. Kayak tadi ada timeless ya kita harus tahu dulu tapi konteks timeless itu apa kan. Oke, mantap sih. Ini anak-anak dari program AMP udah tahu kamu fokus di sini. Maksudnya lebih udah. Mereka tanggapannya gimana tanggapannya? Ya tanggapannya sih ini aja sih kalau Kak Atre bilang kalau minjem katanya Kak Atre kalau aku tuh lebih ke nyangkut determination-nya. Jadi kayak memang kalau yang lain mungkin kayak belajar hard skill, soft skill, mengembangkan karir sebagai pelaku visual gitu kan. Visual artist. Kalau aku mungkin ya ini gitu, gimana mentalnya kebentuk, akhirnya ya bisalah mencoba membangun jalan-jalan baru yang akhirnya aku masukin untuk jadi karir aku gitu. Dan aku belajar banyak dari situ. Gitu. Kayak keuangan sih jujurnya aku juga sama sekali nggak akan kepikiran keuangan gitu. Kayak itu sangat jauh dari pikiran gue dulu gitu. Mungkin keuangannya kalau ngomong ke orang tua kayaknya lu mending kuliah manajemen keuangan. Nah itu benar. Tapi kalau untuk akhirnya masuk ke industri dulu nggak kepikiran sama sekali sih. Iyalah basic di kafe. Iya. Dan akhirnya harus belajar untuk mengerti dan bisa menaruh hati saya membuat konten ini gitu. Gila keuangan, tapi ya balik lagi ya tadi ini kan kerjaannya juga sangat membutuhkan ide-ide kreatif gitu, dimana kamu yang diambil ada ide kreatifnya gitu, bukan mungkin partnya orang manajemen udah ada itu di tim yang lain, tapi kamu partnya memang untuk khusus yang ide-ide kreatif gitu, apalagi kamu berarti namanya title manager, YouTube manager itu ya kan lebih harus ada ide-ide fresh kan. Oh gitu. Emang total banyak orang di situ dalam? Kalau dari tim keseluruhan, semua yang jadi ngomongin uang tuh paling cuma belasan sih. Tapi kalau tim yang ngurusin produksi mungkin sekitar 5-6 orang. Berarti nggak banyak juga ya? Nggak banyak sih. Udah termasuk desainer, udah termasuk video editor, udah termasuk pengarah visual yang ngumpulin aset-aset tadi. Mereka lumayan oke ya masalah WFA ya, komunikasi ya? Ya, kita ada slugging dikit lah, cuman akhirnya bisalah nemu formula yang aman gitu. Oh, itu penting juga buat di-share tuh, kayak bagaimana mengkompakkan tim gitu. Betul. Istilahnya untuk supaya kita punya goals yang sama ini, semua juga berpikir yang sama, visi misinya sama. Betul, gitu. Bisa ngobrol sama CEO ku tuh nanti. Wih, itu DOI yang nge-build itu ya? Iya. Dan usia berapa? Masih seumur-umur Kak Atre juga kok. Oh, oke. Memang ini dia sebelumnya pernah kerja di mana juga gitu? Pernah kerja juga. Sekarang nih fokus di sini sekarang. Fokus di sini. Karena udah bisa kemana-mana sih ngomongin uang ini ya. Bener. Wih, mantap. Udah kemana-mana sih. Gila. Sampai kamu juga akhirnya kalau orang menilai kamu tuh berarti sekarang apa? Kalau teman-teman menilai kamunya sekarang. Mungkin kalau fotografi ini kan jadi nggak terlalu terlihat lagi. Jadi terlihatnya apa? Konten kreator atau apa jatuhnya sebenarnya? Agak bingung ya sebenarnya apa ya. Soalnya kelumayan ini nih. Cuman tapi kamu sendiri pinginnya itu sebenarnya maunya disebut apa? Kalau Thalia Wijaya ini apa gitu misalnya? Kalau aku selalu bilang aku orang kreatif gitu. Oh, orang kreatif aja gitu. Karena memang yang apa lakukan ya itu dia kreatif. Sisi kreatif. Jadi mau tempatnya di mana aja, mau kerja di mana aja, yang penting adalah ide kreatifnya itu ya. Oh gitu. Sebenarnya mungkin kalau konteks kamu dikenal dulu udah fotografi dan ikut program kayak inkubator ini, balik lagi soal ilmu-ilmu ini kamu terapkan aja di tempat yang kerja sekarang kan gitu. Benar. Sama aja kan. Ini sebenarnya beda medium aja.
Mungkin kalau geng-gengnya Livi atau seni rupa di galeri dia terapin gitu loh. Bagaimana ilmu-ilmunya berjalan dan bagus kan. Mereka berpameran. Lalu mereka juga ada sales di sana. Kalau kamu karena kebetulan mungkin bukan galeri tapi kantor startup gitu. Fotografinya agak lumayan tahu nggak teman-teman kantor? Tahu sih, ada yang tahu. Dulu yang di sebelumnya tahu, cuman yang sekarang sih cuman segelintir aja yang tahu. Karena emang WFA kali ya, jadi jarang ngobrol yang in-depth. Instagrammu gitu. tapi banyak foto-foto juga kan ya? Iya, itu yang waktu itu foto-foto project personal sih, Mas Ian. Maksudnya ini juga salah satu poin bagaimana kamu mencoba menerapkan ilmu-ilmu dari si personal branding. Lagi mencoba sih Mas, supaya tidak terlalu kan fotografi kan biasanya karya semua nih. Jadi pengen mencoba supaya karya yang begini juga lebih relate ke manusia-manusia lain yang mungkin gak relate dengan fotografi doang gitu. Jadi lagi pengen aku build sebenarnya. Oke. Gitu. Personal branding yang seperti itu. Tapi memang agak sulit, cuman memang masih kupikirin sih gitu. Karena memang kalau kita fotografi doang nih, mungkin yang relate akan yang pecinta fotografi atau fotografer doang gitu. Nah, gimana coba supaya relate nih sisi manusianya. Contohnya seperti apa tuh sisi manusia? Nah mungkin ini ada pergeseran kali ya. Dulu tuh aku fotografi lebih ke banyak fine art, jadi konseptual. Ada model yang aku setting sedemikian rupa, aku foto gitu, sesuai dengan ideku. Nah sekarang tuh aku jujur ada foto yang diposting di Instagramku juga belakangan tuh lebih ke human sih. Jadi memang aku lebih banyak main keluar dan foto kondisi-kondisi sosial di luar gitu. Jadi aku sekarang tuh memang lebih main ke situ dan aku lebih ngerasa ini sih yang pengen aku potret gitu. Walaupun dulu juga bukannya salah, tapi aku suka juga gitu. Cuman sekarang makin kesini aku ngerasa lebih ini aja gitu, lebih pengen turun ke masyarakat gitu. Karena mungkin udah belajar banyak juga ya gitu, gimana berhubungan sama banyak orang gitu, menghandle banyak program yang inilah melibatkan banyak orang. Akhirnya aku pengen lebih banyak untuk turun ke masyarakatnya gitu. Melihat Kota Jakarta terutama dari banyak sisi sih. Gitu akhirnya ya. I see. Wah menarik. Jadi karena juga kamu kan tadi ada pergeseran soal ini aku tangkapnya adalah ada momen masih mencari nih. Masih mencari. Sampai sekarang masih mencari gak nih? Masih sih. Masih juga. Meskipun sudah mulai fokus di konten kreator itu, tapi masih ya. Masih mencari mungkin lebih ke elemen-elemen yang bisa meminisi gitu. Cuman tapi sekarang udah mulai difokuskan. Mulai fokuskan. Gila. Berarti udah mulai dapet nih ya ritmenya ya. Mudah-mudahan. Tapi kamu sendiri ada keinginan untuk fokus kayak mau coba yang fotografi lagi atau berpameran atau bikin apa dari fotografi, ada gak? Ada. Pengen juga suatu saat pameran tunggal sih. Soalnya memang selama kemarin berkarya memang banyak kan masih muda dan baru kan. Baru lulus kuliah waktu itu. Banyak ikut pameran kolektif di banyak kota. Aku banyak. Iya, CV-mu kan aku lihat lumayan tuh sebenarnya aktivitas. Tapi kan yang dari tadi kita obrolin lebih kecenderung kantornya. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Ini kan proses kreatif sama aja. Cuman beda medium tadi. Ada sisi galerinya. Mungkin kamu berpameran. Ada yang kamu menerapkan ilmunya justru malah di bidang-bidang kayak industri kreatif nih, komersilnya menarik juga sebenarnya, nggak apa-apa gitu. Betul. Sebenarnya nggak ada konteks salah buruk baik apa, nggak ada, tapi bagaimana yang penting adalah soal konsisten sih kuncinya. Iya, benar. Mau apapun yang kita mau ambil asal konsistensi jadi sebenarnya ya gitu. Daripada mungkin kamu juga fotografi jadi seniman tapi nggak konsisten kan sama aja. Fokus di apa istilahnya, udah motret aja sering hunting apa, tapi tengah-tengah kamu break atau apa gitu kayak jadi stuck juga ya sayang kan gitu. Mending keep going sih Mas. Iya, keep looking. Tapi berarti selain tadi pameran tunggal atau berkesenian itu, apalagi yang kamu pinginkan? Pengen bisnis juga kali ya. Bisa apa? Dulu sih pernah aku bisnis untuk nyari tambahan uang buat itu sih. Skripsi kan dulu DKV kan proyekan tuh banyak ada pameran segini-segini. Bikin apa dulu proyekannya? Dulu aku waktu final project tuh bikin buku juga. Oke. Cuman gak aku terbitin. Jadi memang buku lumayan idealis sih dulu. Akhirnya gak berencana aku terbitin. Walaupun sebenarnya bisa aja aku masukin ke penerbit. Gitu. Dulu ngomongin perempuan sih dulu. Dulu aku foto-fotoin banyak perempuan yang menurutku inspiratif gitu. Jadi perempuan-perempuan yang lumayan lantang lah suaranya. Dia punya dia punya usaha, dia ibu
tunggal yang bagaimana gitu. Itu aku liput ceritanya, aku foto orangnya, aku bikin jadi buku di Jadi Final kamu Project. sudah ada project-project yang seperti itu yang kayak riset lah sebenarnya itu ya, based on riset ya. Betul. Oh, kenapa nggak kamu coba lakukan lagi nih? Pengen sebenarnya sih, kayaknya pengen nih mulai mencari-cari iya kan? Atau enggak kamu meng-capture teman-teman sendiri dulu aja. Bisa juga sih. Jadi cerita-cerita yang menarik. Iya, kayak Livi kan menarik. Gitu kalau menurutku kalian dari AMP ini itu sudah mempunyai banyak karakter loh. Livi dengan karakternya seperti itu, Klasuta dengan begitu, Tusita begitu, ya kan, Zeta begitu. Jadi menarik nih kalau di capture sebagai kamu fotografi ini gitu. Menarik sih. Benar-benar. Coba aja kamu lihat mereka dari segi fashion di foto itu aja udah menarik kan? Iya. Fashion mereka ini bagus. Wah itu keren. Maksudnya ini contohnya yang aku pernah komentar gini, siapa? Aku lupa nama pamerannya tuh. Mayora. At Mayora si mereka bertiga. Ada Zeta, Klasuta, sama si Tusita. Ini kan mereka dandanannya bertiga unik banget ya. Maksudnya dan bertiga yang menariknya adalah selalu datang bertiga. Itu membuatku udah deh. Aku bilang kan kemarin beberapa kali ketemu di pameran itu, udah. Nih kalian nih emang harusnya bertiga banget lah. Mau ada acara apapun kalau bisa kalian bertiga. Benar. Karena udah jadi tren gitu. Udah trademark gitu. Jadi kayak karakter bahwa nanti kalau nggak ada Klasuta ditanyain, itu mana? Jadi kayak gitu. Bener. Jadi ada kayak satu icon gitu. Identitasnya mereka Identitas sendiri gitu. Sama kan kamu fotografi kan, nanti punya tuh. Gitu. Jadi kamu pinginnya disebut apa? Kreator mungkin ya. Kreator. Dosenku pernah bilang katanya, kamu ujung-ujungnya semuanya konten katanya. Ya bagus kan, emang apa yang kamu suka juga. Fotografi kan konten. Fotografi konten. Jelas lah, buku kamu konten. Meng-capture, terus buku tadi itu konten. Kayaknya kita kehidupan ini konten deh kayaknya. Konten. Iya kan? Iyalah. Gitu. Jadi emang apapun ya. Karena apalagi kamu meng-capture memori. Nah itu udah konten banget gitu. Ada lagi gak tadi selain yang solo show, bikin buku atau apa lagi ada gak? Saat ini sih itu dulu sih. Belum ada plan yang jauh ya? Belum ada yang plan yang jauh. Oke. Terus kalau dari segi misalnya kamu kritikan saran masukan buat teman-teman kayak yang lagi juga memfokus atau mencari jati dirinya itu bagaimana contohnya? Kamu kan udah mulai pengalaman nih. Ada gak sedikit masukan atau sedikit kamu bisa share ke teman-teman tuh apa? Mungkin keep looking kali ya Mas ya. Kalau di aku kan ada kalanya aku fotografi stuck. Dan tuh lama juga. Terus akhirnya aku kerja stuck. Terus sempat bertarung juga dengan diri sendiri. Apakah aku akan melepas ini atau gimana gitu dengan aku yang sudah membangun sekian lama gitu sebelum akhirnya memulai sesuatu yang baru. Itu juga bertarung dengan diri sendiri yang pada akhirnya ya aku keep looking lagi gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kamu stuck bikin apapun, bikin karya, jadi visual creator, jadi artis, jadi fotografer, jadi desainer apapun, ya coba keep looking sih. Dan jangan, kalau misalnya stuck, ya take a breath, istirahat gitu. Jadi jangan stop gitu. Itu menurutku sih. Jadi jangan, lo coba harus keep looking, keep going, mencoba belajar lagi, belajar terus sih. Itu. Jangan sampai stop ya intinya. Jangan sampai stop. Boleh istirahat. Boleh istirahat. Tapi jangan sampai kamu stuck terus akhirnya kamu gak kemana-mana juga. Oke. Itu yang sudah kamu lakukan dan itu kamu sampai di tahap sekarang ini. Benar. Gila, keren banget sih. Ini kita lihat, terima kasih banget loh. Terima kasih Mas sudah menyempatkan. Ternyata yang kita obrolin itu menariknya adalah nggak cuma soal fotografinya, tapi kamu menerapkan ke industri kreatif. Benar. Di mana startup ternyata butuh juga orang-orang kreatif itu dan kamu posisinya di sana gitu. Makasih banget ya. Thank you Mas Domi. Ini Talia nih thank you banget ilmunya soal. Aku nanti pengen tanya deh soal YouTube nih. Boleh. Penting banget karena ini kan endingnya di YouTube nih. Boleh. Makanya ini kita chat-chatan aja Mas. Nanti aku kabarin soal bagaimana how to-nya untuk bisa boom si YouTube misalnya. Karena pinginnya juga adalah ini kan niche market banget soalnya kan. Bener. Kayak seni dan budaya mungkin gak banyak orang paham gitu. Cuman ada lah pasti kan strategi ke sana gitu ya. Terima kasih banget ya. Thank you Mas Domi. Nanti kita obrol lagi. Mau closing sebentar ya. Yes. Thank you ya. Terima kasih teman-teman. Tadi kita udah ngobrol sama Talia Wijaya di mana memang tadi sudah
dijelasin. Dia juga salah satu yang memang ikut di program inkubatornya AMP, Atrium Monica Project. Kemarin-kemarin ada teman-temannya juga, ada Livi, Tukla Suta dan lain-lain juga sama. Dan yang menariknya backgroundnya bukan seni rupa nih si Thalia ini, tapi tentang kemarin fotografi. Lalu ilmu-ilmu yang sudah diterapkan di AMP itu diterapkannya di kantor yang memang ini komersil, startup kantornya. Detailnya memang lebih fokus ke bagaimana tadi nama kantornya ngomongin uang, tapi bagaimana dia kayak ada ide-ide menarik apa semua dikolaborasikan di kantor itu. Pokoknya langsung aja cek detailnya di Instagramnya Thalia Wijaya ya. Thalia W_. Nah, _, itu ada detail informasinya. Kalau kalian mau nanya langsung aja bisa langsung DM ya. Boleh. Atau follow gitu ya. Dan jangan lupa cek di YouTube-nya Metur Indonesia, share, like, komen, dan follow Instagram metur.adn. Terima kasih ya. Thank you, Thalia Mas. Wijaya, thank you banget. Terima kasih.